Salam semangat. Semangat belajar matematika bareng Bu Irin. Pertemuan kedua. Ya, tapi sebelum kita mulai belajar, pastikan kalian sudah berdoa terlebih dahulu ya. Kita masih membahas tentang bilangan bulat. Apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Wah, tujuan pembelajarannya kalian harus mampu melakukan operasi hitung pada bilangan bulat, kemudian mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat. Operasi hitung itu apa aja ya? Operasi hitung itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, karena ini materi sudah diajarkan sejak SD ya, di SD sudah diajarkan, Ibu akan hanya lebih fokus ke menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung. Jadi kita mulai belajar soal-soal cerita. Nanti soal latihannya pun berupa soal cerita yang mirip dengan soal-soal yang Ibu bahas di sini. Jadi usahakan kalian pahami terlebih dahulu video ini, baru mengerjakan link latihan soal. Ya, Ibu harap kalian bisa. Semangat, kita mulai. Bilangan bulat, ada angka 9, 2, 4, 5. Akan disusun menjadi dua bilangan berbeda. Bilangan pertama disusun dari keempat angka. 4 angkanya itu yang ini ya, 9, 2, 4, 5 disusun dengan susunan dari angka terbesar ke angka terkecil. Oke, simpan. Jadi angka bilangan pertama tersusun dengan susunan dari angka terbesar ke angka yang terkecil. Lihat, angkanya yang ini ya. Angkanya itu 9, 2, 4, dan 5. Angka terbesarnya siapa? 9. Berarti bilangan pertama itu 9. Ada 4 angka. Habis 9, 5. Habis 5, 4. Baru 2. Ini bilangan pertama. Nah, karena di sini tersusun dari keempat angka, dari terbesar ke angka yang terkecil. Nah, angka yang besar dan kecil disusun. Ini bilangan pertama. Kemudian, bilangan kedua tersusun dari 4 angka. Oh, sama, dari 4 angka. 4 angkanya itu maksudnya ini ya. Masih 4 angka yang di atas. Dengan susunan dari angka terkecil ke angka yang terbesar. Angka terkecil ke angka yang terbesar. Berarti ini ada bilangan 2. Dari angka terkecil. Terkecilnya 2. Berarti sini 2. Kemudian 4. Kemudian 5. Kemudian 9. Nah, ini sudah kita pahami soalnya. Kemudian pertanyaannya apa? Tentukan selisih dari bilangan terbesar dengan bilangan terkecil yang dihasilkan. Nah, bilangan terbesar itu, nih, bilangan yang besar ini terbesar. Nah, kita punya dua bilangan ya, bilangan 1 sama bilangan 2. Bilangan 1 9.542. Bilangan 2 2.459. Mana yang terbesar? Ya, yang terbesar bilangan 1 ya. Nah, yang terkecil yang mana? Nih, bilangan terkecil. Berarti kalau punya 2, 1 terbesar berarti yang terkecilnya 2.459. Nah, yang ditanya. Apa nih yang ditanya? Yang ditanya adalah selisih. Waktu SD sudah diajarkan belum? Selisih itu diapain? Ternyata selisih itu biasanya dikurangi. Berarti selisih bilangan terbesar dengan terkecil.
Sehingga selisih terbesar kan bilangan 1, selisih dikurang sama bilangan 2. Berarti 9.542 dikurang 2.459. Hasilnya 7.083. Karena ini soal cerita, usahakan kalian nanti tulis di sini. Jadi, selisih bilangan terbesar dengan bilangan terkecil adalah 7.083. Nah, ini soal yang pertama. Sampai sini cukup dipahami. Ya, apabila ada pertanyaan, bisa silakan tanya Bu Irin lah via WA. Kita lanjut. Soal berikutnya. Nah, Pak Manuputi. Pak Manuputi adalah seorang peternak ayam potong dan ayam kampung. Jadi ada ayam potong, ada ayam kampung gitu ya. Nah, ada ayam potong, ada juga ayam kampung. Ibu bedain warnanya. Ayam potong Ibu kasih garis merah, ayam kampung Ibu kasih garis biru. Nah, ia memelihara 650 ekor ayam potong. 650 ekor ayam potong. Berarti ini garis merah ya. Ya, bingung. Dan 135 ekor ayam kampung. Ayam kampung garis biru. Ini ayam kampung. Akibat terjangkit flu burung. Jadi ada flu burung melanda. Dalam minggu yang sama terdapat 65 ayam potong dan 45 ayam kampung mati. Berarti 65 ayam potong yang ini mati. Yang ini 45 ayam kampung hidup. Pertanyaannya. Yang A. Berapa banyak ayam potong yang masih hidup? Berapa banyak ayam potong yang masih hidup? Oke, kita lihat nih di garis-garis. Ayam potong awalnya ada 650 gini ya. Ayam potong nih ada 650. Mati 65. Berarti ayam potong yang masih hidup 650 dikurang 65. Hasilnya setelah dihitung 585. 585 ayam potong yang masih hidup. Jadi, di sini tulis lagi. Jadi, banyak ayam potong yang masih hidup ada 585 ekor. Ini untuk soal yang A. Bagaimana dengan soal yang B?
Berapa selisih banyak ayam potong dan ayam kampung yang mati? Nah, selisih yang ditanya. Selisih tadi dikurangi. Ayam potong, ayam kampung yang mati. Ayam potong ada 65. Ayam kampung 45. Karena selisih dikurang ya. Jadi ayam potong dikurang sama ayam kampung. Hasilnya 20. Jadi selisih wajib ditulis karena ini soal cerita ya, Nak. Wajib ditulis keterangan begini. Banyak ayam potong dan ayam kampung yang mati ada berapa ekor? 20 ekor. Nah, ini menjawab soal itu tadi. Nah, tapi di soal ini ada yang menarik. Ini kan yang ayam mati. Berarti ini ayamnya sebelum kena flu burung, ayamnya ada ini ya, ada 650 sama 135. Nanti soal yang akan Ibu berikan itu berupa pernyataan benar atau salah. Jadi kalian harus paham soalnya seperti ini. Apakah benar atau salah? Banyak ayam potong yang masih hidup, ada 585 ekor. Ternyata pas kalian hitung, jawaban kalian sama, 585 ekor. Berarti kalimatnya bernilai benar. Tapi kalau nanti di soalnya dibilang, banyak ayam potong yang masih hidup, ada 600 ekor. Nah, karena kan setelah kalian hitung, 585. Kalau jawaban di soalnya 600, berarti kalimatnya jadi salah. Ya, jadi tetap harus dihitung dengan teliti. Pastikan ayam potong dengan ayam potong, ayam kampung dengan ayam kampung. Ada kondisi sebelum terjangkit flu burung itu yang ini. Sesudah terjangkit flu burung ada yang mati, begitu ya. Dipahami kondisi soalnya. Ya, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini juga menarik. Dalam suatu kelas terdapat 38 siswa. Jadi satu kelas itu isinya ada 38 siswa. 38 siswa. 15 diantaranya adalah perempuan. Oke, pelan-pelan. Jadi di satu kelas ada 38 siswa. 15 perempuan. Oke, 15 perempuan gitu ya. Berarti kan jenis kelamin kan ada 2, ada perempuan sama laki-laki. Berarti yang laki-lakinya berapa ya? Yang laki-lakinya berapa ya? Oke, kita coba begini. Semua ada 38 gitu ya, terbagi 2. Ada 15 perempuan. Kemudian laki-lakinya ya tinggal 38 dikurang 15. Hasilnya 23 ini si laki-laki. Gitu ya. Ini baru kalimat, satu kalimat. Kita lanjut kalimat berikutnya. 13 siswa, ini 13 siswa suka mengendarai sepeda. Oke, 13 siswa suka sepeda. Dan 9 diantaranya adalah perempuan. Di antaranya ini maksudnya di antara 13 anak ini ya. Ternyata ketika didata mereka adalah
perempuan ini. 9 adalah perempuan. Oke. Kita coba di sini. 13 orang di sini ya. 13 orang suka sepeda. Suka sepeda. Terbagi 2 lagi. Ternyata 9 perempuan. 13 suka sepeda, 9 perempuan. Yang laki-lakinya berapa? Sama seperti yang ini. Berarti 13 dikurang 9. Hasilnya 4 laki-laki. Ini laki-laki yang suka sepeda. Sepeda. Ini perempuan yang suka sepeda. Jadi totalnya ada 13 yang suka sepeda. Oke. Kemudian tentukan, pertanyaannya, tentukan banyak siswa laki-laki yang tidak suka mengendarai sepeda. Laki-laki yang nggak suka, kita punyanya laki-laki seluruhnya. Laki-laki ada 23. Yang suka sepeda ada 4. Berarti yang nggak suka, ya tinggal kita kurangi ya. Berarti yang tidak suka, oh depannya harus dikasih ini, laki-laki. Laki-laki tidak suka, laki-laki semuanya, ini 23 laki-laki, dikurangi laki-laki yang suka sepeda. Dikurangi 4. Nanti menghasilkan sisanya yang nggak suka. 23 kurang 4 hasilnya 19 laki-laki. Ya, jadi banyak siswa laki-laki yang tidak suka sepeda. Tidak suka mengendarai sepeda. Ada 19. Oke. Sampai di sini cukup dipahami. Ini juga soalnya nanti bentuknya benar dan salah. Jadi setelah kalian hitung-hitung begini, nanti kalian akan ditanya. Misal, berapakah siswa laki-laki yang terdapat di kelas tersebut ada 25. Benar atau salah? Salah ya, karena laki-lakinya ada 23. Nanti soalnya begitu, benar dan salah. Tapi kalian harus hitung dulu seperti ini supaya bisa menentukan benar atau salah. Sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya. Permukaan air. Seorang turis di Selat Sunda melihat seekor lumba-lumba, ikan lumba-lumba meloncat sampai 4 meter di atas permukaan laut. 4 meter di atas permukaan laut. Ikannya loncat 4 meter. Kemudian, ikan tersebut kembali ke laut menyelam sampai 9 meter di bawah permukaan air. Ada dia yang naik ke atas, baru dia menyelam lagi ke bawah. Pertanyaannya, tentukan selisih ketinggian meloncat dan kedalaman menyelam ikan tersebut. Soalnya masih tentang selisih. Nah, selisih artinya dikurangi. Sebelum itu, kita lihat ilustrasi ini dulu yuk. Nah, jadi maksudnya tuh seperti ini. Ini permukaan air.
permukaan air itu ada di titik 0. Nih kalau pakai garis bilangan. Ini di atas permukaan air berarti dia positif. Nih lihat angka-angkanya positif ya. Kalau di bawah permukaan air, ini permukaan air 0, di bawahnya dia negatif. Nah, soalnya dia kan meloncat 4 meter di atas permukaan laut. Karena dia meloncat 4 meter di atas. Kalau di atas berarti positif ya, berarti dia ini angkanya 4. Kemudian dia menyelam sampai 9 meter di bawah. Kalau di bawah berarti angkanya negatif di sini. Menyelam. Kalau menyelam berapa meter? 9 meter berarti negatif 9. Gitu ya. Kemudian selisih. Selisih artinya dikurang. Oke. Selisih. Nah, selisih berarti 4 dikurang dengan negatif 9. 4 dikurang negatif 9. Ingat, kalau begini, nih tandanya begini, bentuknya min dalam kurung min, seperti ini berubah menjadi positif. Jadi, soalnya berubah jadi 4 ditambah 9. Ini min ini berubah jadi positif. Jadi 4 tambah 9 hasilnya 13. Jadi, nah ingat karena soal cerita harus rajin nih. Jadi, selisih ketinggian meloncat dan kedalaman menyelam ikan adalah berapa? 13. Satuannya, jangan lupa satuannya meter. Jadi ada 13 meter. Nah, sampai sini Ibu rasa kalian pasti bisa paham. Masih tentang pengurangan sama penjumlahan. Kita lanjut soal berikutnya. Nah, tentang ini, gimana caranya yang cepat ya? Kita menjumlahkan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 10 bilangan berturut-turut. Caranya gimana ya? Ternyata bisa begini nih. Nah, dikelompok-kelompokin pakai sifat operasi himpunan distributif, dikelompok-kelompokin. Ternyata 1 kita temenin sama 10. 2 sama 9. 3 sama 8. 4 sama 7. 5 sama 6. Uniknya, ketika kalian kelompokin begini, ternyata angkanya sama. Jadi dikelompokin yang kalau dijumlahin, angkanya jadi sama. Kayak ini, 1 tambah 10. 1 sama 10, 11. 2 sama 9, 11. 3 sama 8, 11. 4 sama 7, 11. 5 sama 6, 11. Ternyata jadi penjumlahannya hasilnya 11 semua. Nah, ini jadi lebih mudah nanti. Kita hitung pakai apa biar lebih mudah? Ya, penjumlahan berulang adalah perkalian. Nah, ini ada berapa kali 11-nya? Ada 5 kali. Nah, ada 5 kali 11-nya.
Berarti karena ada 5 kali, jadinya 5 kali 11. 55. Jadi 1 sampai 10, kalau kalian jumlahin, hasilnya pasti 55. Nah, ini ada 5 kali karena terbentuk 5 pasang ya. Kan ada 10 angka nih. 1 sampai 10 ada 10 angka. Berarti kalau dipasang-pasangin berdua-berdua, akan terdapat 5 pasang. Artinya 10 dibagi 2. Karena ini berpasangannya 2. Berdua-berdua. Jadi ada 5 pasang. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang mirip. Tapi lebih banyak lagi. Ini maksudnya titik-titik ini dan seterusnya. Jadi maksudnya ini soalnya 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 10 terus ditambah sampai dapat plus 50. Jadi bilangan itu ditambahin semua dari 1 sampai 50. Jadi ada 50 bilangan ditambah. Kalau tadi kan 10 bilangan. Kalau sekarang ada 50 bilangan. Tipsnya seperti yang tadi, kita pasang-pasangin. Kira-kira kalau dipasang-pasangin, hasilnya akan sama nggak ya? Nah, uniknya dia akan sama. 1 dipasangin sama 50. 51. 2 dipasangin sama 49. 51 juga. 3 dipasangin sama 48. 51 juga. Nanti yang terakhir, di tengah itu tinggal 25 dipasangkan sama 26. Hasilnya ada 51 juga. Berarti nanti ini 51 dikali berapa? Ada berapakah pasangannya? Kalau tadi soalnya ada 10 angka, pasangannya ada 5. 10 bagi 2, kan dipasangin berdua. 10 bagi 2, hasilnya 5. Kalau ada 50 ada 50 angka, dipasang-pasangin berdua-berdua, jadinya ada berapa? Ya, 50 bagi 2. Ada 25 pasang. Ada 25 pasang. Jadinya 25 dikali sama ini. 51. 25 kali 51 hasilnya 1275. Nah, jadi kalau kamu jumlahin dari angka 1 sampai 50, kan ketemu hasilnya 1275. Intinya ketemu soal begini, titik-titik ini artinya dan seterusnya ya. Kalau ditulis kebanyakan jadi dipersingkat pakai titik-titik. Nah, ketemu soal seperti ini kalian harus mengelompokkannya. Dicari berapa tambah berapa, polanya, yang hasilnya kalau dijumlahkan atau dikurangi, hasilnya sama bilangannya. Kenapa harus sama? Karena kalau sama bisa kalian selesaikan dalam bentuk perkalian. Penjumlahan berulang. Perkalian. Ini kan dijumlah-jumlah. Begitu ya. Mudah-mudahan kalian paham. Nanti soalnya juga ada begini, soal seperti ini. Hanya angkanya diganti. Ya, silakan semangat belajar. Pasti bisa. Next, soal berikut. Nah, nilai atau skor. Dalam turnamen futsal yang diikuti oleh tim, salah satunya adalah tim Samba. Jadi ada tim Samba. Ada tim Samba nih. Tim tersebut, kita pakai warna merah biar gampang. Tim tersebut dari 17 pertandingan
Oh, ada 17 pertandingan, memperoleh 9 menang, 3 seri, dan lainnya kalah. Tunggu dulu deh. Kita cari dulu deh, kalahnya berapa ya? Kan dia 17 kali main, 9 menang, 3 seri. Berarti sisanya ya. Kalau udah dengar kata sisanya berarti dikurang ya. Jadi 17 kurang 9 kurang 3. 17 pertandingan, 9 menang, 3. Berarti jawabannya 5 ya. Jadi kalahnya ada 5 kekalahan. Itu ya. Dalam turnamen tersebut ada aturan. Nah, ini aturannya. Tim yang menang memperoleh nilai 3. Oke, menang dikasih 3. Seri dikasih nilai 1. Kalah dikurangi 2. Dikurangi berarti minus 2 kali ya. Tentukan nilai yang diperoleh oleh tim Samba. Oke. Waduh, ini ada... Sebentar, Ibu hapus dulu. Ini udah paham yang ini 17.5 ya. Pertama kita mau tulis ini dulu ya. Ternyata kalau menang kan ada nilai ada 3. Ada menang, ada seri, ada kalah. Kalau menang dia dikasih nilai 3. Kalau seri 1. Kalau kalah minus 2. Gitu ya. Oke, ternyata tim Samba menang ada 9. Seri ada 3. Kalah ada 5. Nah, kalau 9 kali menang. Nah, berarti 9 kali menang. Berarti bisa dikerjakan begini cara ngitung skornya. 9 kali 3. 27. Kalau seri, 3 kali serinya. 3 kali 1. 3 kali 1. Jadinya 3. 5 kali negatif 2. 5 kali negatif 2. Hasilnya negatif 10. Positif kali negatif hasilnya. Ternyata tim Samba dapat begini. Pertanyaannya, tentukan nilai yang diperoleh tim Samba. Nah, nilainya tuh yang ini. Nah, karena minta nilai yang diperoleh, nilai total, jadi nilainya 27 tambah 3 kurang 10. Dari sini ya. Sama dengan 27 tambah 3, 30 kurang 10. 20. Nah, seperti tadi. Jadi, nilai yang diperoleh tim Samba adalah berapa? 20. Ya. Kita lanjut soal berikut. Bilangan bulat. Nah, ini bawa-bawa IPA tentang kalor. Jika kalor jenis besi 460 Joule per kilogram derajat Celcius.
Maka tentukan energi kalor J, Joule, yang diperlukan untuk memanaskan 2 kg besi dari suhu 15 derajat sampai 100 derajat. Sebentar nih. Ini Celsiusnya ada 2. Biasanya dalam IPA terjadi kalau 2 begini ada perubahan suhu. Ya, biasanya ada perubahan suhu. Kita tulis ya. Nah, suhunya berubah berapa ya? Suhunya ada perubahan. Dari 15 jadi 100. Caranya 100 derajat dikurang 15 derajat Celcius. 100 kurang 15. Hasilnya 85 derajat Celcius. Nah, ini gimana ngerjainnya? Berapakah energi kalor J? Yang ditanya si J. Ada Celcius, ada kilogram. Wah, ini ada ini nih. J ada, kilogram ada, Celcius ada. Gitu ya. Berarti kita pakai kalor jenis. Jadi kita ngerjainnya kalor jenis besi. Satuannya dilihat J per kilogram Celcius. Gini. Ini per ya, berarti 2 nih. J per, Ibu perjelas. J per kilogram derajat Celcius. Kalor jenis besi. Kita ganti, kita mulai ganti pelan-pelan angkanya. Kalor jenis besi, angkanya 460. Taruh sini. 460, ganti ya. Ini angkanya. J, Joule, energi kalor, Joule. Ini yang ditanya. Tulis lagi. Kan nggak tahu. Sekarang kilogram. Kilogramnya ada 2. Wah, ini kalau ini dikali. Dikali Celsiusnya berapa? Kita pakai yang perubahan ini ya. Maaf. Perubahannya 85. 85 dapat dari mana? 100 dikurang 15. Ini 85. Oke, kita hitung, tulis lagi dulu. Sama dengan J per 2 kali 85. 170. Gimana cara nyari G-nya nih? Coba Ibu pakai ilustrasi. Kalau ada soal begini, 4 sama dengan A per 2, gitu ya. Ini maksudnya A-nya berapa, diganti angka berapa. Kalau dibagi 2 hasilnya 4. Kira-kira A-nya kita ganti angka berapa? Ibu coba kita ganti angka 8. Jadi begini, 4 sama dengan 8 dibagi 2. 8 per 2. 8 bagi 2 hasilnya 4. Benar ya? Berarti A-nya sama dengan 8. Nah, 8 ini ada hubungannya dengan 4 dan 2. Apa hubungannya? Diapain 4 sama 2 supaya jadi 8? Ya, dikali. Jadi ini bisa, sebelum itu bisa ditulis begini. Ulang lagi. A per 2 gitu ya. Nah, ternyata bisa ditulis A sama dengan 4 dikali 2. A sama dengan 8. 4 kali 2, 8. Karena kalau kita pakai logika, berapa? A-nya diganti angka berapa supaya dapat hasilnya 4. Ternyata 8 kalau dibagi dengan 2 hasilnya 4. Nah, berarti A-nya itu adalah 8. Nah, ternyata juga 8 itu ada hubungannya dengan 4 sama 2. 4 sama 2 dikali.
Dapatlah 8. Nah, sekarang kalau kembali ke soal ini. Oh, bisa. Tadi bisa ya, dikali. Berarti ini J sama dengan 460 dikali 170. J sama dengan, setelah dihitung, 78.200. Nah, seperti biasa karena soal cerita, jadi energi kalori yang dibutuhkan adalah 78.200 joule. Silakan dipahami, nanti soalnya mesti seperti ini, hanya angkanya yang Ibu ganti. Jadi usahakan paham terlebih dahulu video pembelajaran ini. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Terima kasih sudah menyimak. Mudah-mudahan ilmu yang Ibu kasih, penjelasan Ibu ini tidak membuat kalian bingung, melainkan membuat kalian semakin paham. Setelah ini silakan kerjakan latihan soalnya. Apabila bingung, silakan dilihat kembali video ini. Baru kalian tinggal ikutin. Angkanya saja yang Ibu ganti. Kalian pasti bisa belajar mandiri di rumah. Tapi kalau masih ada kesulitan, masih ada kebingungan, bisa WA Bu Irin, nanti akan Ibu bantu mengarahkan kembali. Terima kasih, tetap semangat belajar di rumah. Stay safe, dan sampai jumpa di pertemuan berikut.